Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. Setelah Venezuela, krisis ekonomi kini melanda Turki. Ketegangan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Turki telah membawa perekonomian Turki terpuruk. Aliran modal yang sebelumnya deras mengalir ke Turki kini mulai berbalik arah. Mata uang lira pun terjerembab hingga 40% sejak awal tahun terhadap dolar Amerika. Krisis yang melanda Turki dikhawatirkan berdampak luas bagi negara berkembang lainnya, tak terkecuali Indonesia. Jatuhnya lira turut menyeret nilai tukar rupiah hingga menyentuh level 14.600 per dolar. Sementara itu, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tertekan hingga di bawah level psikologis 6.000. Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi untuk menjaga fundamental perekonomian di dalam negeri agar resiko krisis Turki tidak membawa dampak lebih buruk bagi Indonesia. Apalagi ditambah dengan semakin melebarnya defisit neraca transaksi berjalan karena meningkatnya impor. Lalu, bagaimana Indonesia membendung efek krisis Turki? Selamat malam pemirsa, Economic Challenges malam ini akan membicarakan bagaimana kita bisa menakar risiko ekonomi Turki. Seperti kita ketahui bersama, rupiah dan indeks harga saham gabungan pada pekan lalu, melemah cukup signifikan setelah ada pelemahan yang terjadi di berbagai bursa di dunia karena kekhawatiran bahwa krisis Turki akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apakah benar demikian? Kita akan membahasnya malam ini dan kita akan panggilkan host Economic Challenges, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat malam. Malam ya. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Kita akan bicarakan Turki malam ini Mas Tommy dan pemirsa, tapi kita akan melihat dulu ada beberapa data sebetulnya apa yang terjadi dengan Turki pada hari-hari belakangan ini. Kita akan melihat apa yang terjadi di Turki. Ini ada data yang kita peroleh dari Bloomberg dan MRC, Media Research Center, bagaimana nilai tukar lira Turki kondisinya terhadap dolar Amerika dari tahun 2014 sampai 2018. Kalau di tahun 2014, 1 Januari 2014, 1 dolar Amerika ditukarkan mendapat 2,1 lira Turki. Maka di tahun 2018, tepatnya 13 Agustus yang lalu, kita membutuhkan 3 kali lipat lebih atau 6,8 lira untuk mendapatkan 1 dolar Amerika. Apa yang terjadi di sepanjang perjalanan sebetulnya tahun 2018 ini sangat signifikan. Di 3 Agustus 2018 Turki memperpanjang masa penahanan pastor asal Amerika yang dituduh terlibat di dalam upaya kudeta di Turki, Andrew Benson, dan itu membuat nilai tukar lira menjadi 5 lira per dolar Amerika. Kemudian kita melihat di 10 Agustus 2018 Erdogan, pemimpin Turki, mengatakan bahwa Turki bersiap untuk perang ekonomi khususnya terhadap Amerika Serikat, dan itu membuat nilai tukar lira kembali melemah menjadi 6,4 lira per dolar Amerika. Dan sekarang kalau tidak salah sekitar 4 atau 5, Mas Tommy. Kita melihat lanjutan berikutnya. Sebetulnya apa yang terjadi ini adalah pelemahan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat dari awal Januari 2018, 1 Januari 2018 sampai sekarang kita bicara kurang lebih nilai tukar lira sudah melemah lebih dari separuh atau sekitar 40-50%. Ini sesuatu yang sangat signifikan. Kita melihat juga bagaimana sebetulnya pelemahan lira sebetulnya tidak terjadi sendirian. Kita melihat dari Januari sampai Agustus 2018, kalau lira Turki melemah sekitar 37% menurut Bloomberg, maka sebetulnya banyak sekali mata uang lain termasuk rupiah yang melemah 6,3%, kemudian peso 6%, dan kita melihat juga ada pelemahan yang cukup tajam di peso Argentina yang turun hampir 34%. Jadi tidak dialami oleh Turki sendirian. Apa yang terjadi dengan pasar negara-negara berkembang itu yang dikhawatirkan yang menjadi terkena efek menular dari Turki. Kita melihat juga bagaimana gonjang-ganjing itu terjadi dari Morgan Stanley Capital Index. Lalu yang menjadi sebab menurut beberapa orang adalah ketika kita melihat utang luar negeri yang dimiliki Turki tahun 2016, data dari Bank Dunia menunjukkan 94% adalah utang luar negeri. Turki dalam bentuk dolar Amerika, lalu kemudian Brasil 74%, India hampir 70%, Rusia 78%, dan Afrika Selatan 49%.
Kemudian kita melihat juga utang-utang itu paling banyak adalah disumbangkan oleh perusahaan swasta, Mas Tommy dan pemirsa, yang bukan perusahaan keuangan di Turki. Itu sekitar 21%. Kita melihat juga inflasi Turki melonjak sampai hampir 16% di bulan Juli 2018. Kita melihat suku bunga acuan juga dinaikkan luar biasa tajam dari sekitar 5% menjadi 17% lebih. Kita mungkin ingat di tahun 98 di Indonesia. Kemudian kita juga melihat imbal hasil obligasi pemerintah Turki yang 10 tahun sudah naik sampai 21. Dan ada berbagai data lain. Tapi kalau kita melihat ini, Mas Tommy, apakah yang terjadi di Turki ini bisa menyeberang ke Indonesia? Ya, saya kira sekarang ini kan karena ekonominya itu terbuka dan saling tergantung, apa yang terjadi di sebuah negara tentu sedikit banyak akan bisa berpengaruh. Nah, terutama negara-negara berkembang itu ada aspek psikologisnya yang sebetulnya, kekhawatiran itu. Tetapi sekali lagi sebetulnya yang dibutuhkan pada saat ini adalah memang kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Dan yang kedua adalah bagaimana setiap negara dituntut untuk menghindari praktik KKN. Nah, persoalan yang terjadi di Turki itu karena dua hal ini. Nah, ini yang saya kira mudah-mudahan kita ingin tahu seperti apa di Indonesia. Kalau kita tetap bisa menjaga bagaimana kehati-hatian itu tetap diterapkan dan kemudian KKN itu bisa dihindarkan. Sebetulnya ekonomi Indonesia dan kalau lihat pelemahan kita tidak sedalam seperti apa yang dialami oleh Turki. Baik, Mas Tommy dan pemirsa, kita akan memanggil para narasumber yang akan membahas bersama kita bagaimana kita menakar risiko ekonomi Turki. Yang pertama adalah Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan, Fauzi Iksan. Pak Fauzi, selamat malam. Silakan duduk, Pak Fauzi. Kita juga panggilkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, selamat malam. Silakan Pak Haryadi. Lalu kita juga memanggil Kepala Bidang Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri. Pak Yose Rizal, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Dan kita juga mendapat kehormatan pemirsa dan Mas Tommy, kehadiran seorang jurnalis Turki yang akan bercerita bagaimana kondisi Turki sekarang, Selim Çağlayan. Pak Selim, selamat malam. Sebelum kita cari tahu, Mas Tommy, apa yang terjadi di Turki, bagaimana dampaknya ke Indonesia, saya ingin update dulu ke Pak Selim. Pak Selim, sekarang Anda tentunya terus berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman di Turki. Bagaimana kondisi ekonomi di Turki, bagaimana kondisi kehidupan di Turki sekarang, Pak Selim? Bapak, sebenarnya Turki memang pasti jatuh krisis ekonomi ini. Karena beberapa ahli ekonomi sudah kemarin tahun mengatakan Turki akan jatuh krisis karena ada banyak hutang ke luar negeri, bank-bank luar negeri. Itu biasanya kredit untuk proyek-proyek pemerintah. Lalu mutarnya yang misalnya tahun ini harus 440 milyar dolar bayar, tapi sekarang mesinnya nggak mutar. Sebenarnya tidak ada hubungan tweetnya Presiden Trump atau ambargonya Amerika. Tetapi sekarang politik Erdogan terlalu pintar dan jadi berubah. Masyarakat percaya krisis ini karenanya ambargo Amerika. Kondisi harga-harga di Turki sekarang seperti apa, Pak Selim? Apakah seperti pada saat krisis Yunani misalnya ketika harga-harga melonjak luar biasa, atau dulu di Indonesia dan di Asia tahun 98 harga-harga itu benar-benar melompat, bukan lagi naik tapi bikin harga baru. Apakah seperti itu terjadi di Turki sekarang? Bapak, ada dua hal dolar sedikit turun. Satunya kami dekat Idul Adha. Orang Turki suka potong kurban. Jadi tukar dolar. Kedua, sedikit bunga Bank Sentral Turki naik. Ini jadi sedikit turun. Tapi bukan sebenarnya harga itu. Beberapa ahli ekonomi bilang dolar sekarang realnya 7,3. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Sekarang sudah mulai masyarakat merasa harga naik. Harga gas naik. Apalagi Turki musim dingin dan semuanya alat-alat hangatan dari gas, bensin naik, harga makanan naik. Jadi masyarakat sudah mulai merasa. Saya kasih satu contoh, Bapak. Kemarin saya bicara sama satu teman, dia penerjemah satu turis Amerika. Mereka makan bersama roti Turki, semacam pizza, luar biasa enak. Dia bilang harganya berapa? Dia tukar $2.
Orang Amerika bingung sekali. Kok ini enak sekali, harganya $2.